Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Abdul Hadi. Dan saya Winda. Saya Muhammad Hasbi. Ini hasil survei kami ke 2 sekolah, yaitu 1 SMP 17 Kota Jambi. Satu lagi di MTS Tarbiyah Islamiyah Kedembangan Muaro Jambi. Oke, jangan lupa nonton sampai akhir ya. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, kami 3 orang dari UIN semester 4 Bu. Saya Abdul Hadi. Hasbi. Boleh Bu. Astagfirullah. Sebelumnya maaf mengganggu waktu Ibu. Jalani tugas Bu. Kami kan ambil jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam Tarbiyah, bakalan turun kayak Ibu jadi guru di sekolah-sekolah. Jadi kami butuh belajar banyak dari guru-guru. Itulah minta nasihatnya Ibu. Apa jadi guru gimana gitu kan. Dan diselipkan pertanyaan-pertanyaan yang ditunjuk oleh dosen ini ada 11 pertanyaan. Apa boleh ditanya semua Bu? Boleh dilihat Ibu. Ini sasarannya ke guru mapel atau Kurikulum Bu. Oke, kebetulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sofni Yanti. Kebetulan saya di sini menjabat sebagai wakil kurikulum ya, membantu kepala sekolah dalam bidang kurikulum. Nah, kurikulum yang digunakan sekarang di SMP 17 itu untuk kelas 9 masih kurikulum 2013. Yang untuk kelas 78 kami sudah jalan kurikulum Merdeka. Kalau yang kemarin itu kurikulum Merdeka itu masih dalam yang kedua, dia kan ada 3 itu kan. Yang pertama kurikulum Merdekanya masih seperti yang 2013. Yang kedua kurikulum Merdekanya itu kurikulum Merdeka yang berbagi. Kemudian kami mengambil yang kedua, ya kan. Nah, wacana tentang sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak kami belum sekolah penggerak. Ya. Kami baru menjadi bimbingan dari sekolah penggerak, yaitu yang dari kalau sekarang kami dapat dari Nurul Ilmi, SMP Nurul Ilmi yang nanti akan membimbing kami untuk mengacu kepada sekolah penggerak. SMP Nurul Ilmi kan sudah penggerak itu. Mereka harus punya boleh disebut teman atau apalah itu untuk berbagi. Jadi kami salah satu sasaran mereka. Jadi nanti kami akan mungkin mengadakan studi tiru ke SMP Nurul Ilmi Kota yang mereka Jambi, Nurul Ilmi Kota Jambi. Ya. Kebetulan mereka sudah penggerak seperti SMP 10 itu sudah penggerak juga kan. Jadi sekolah-sekolah penggerak itu harus berbagi. Nah, kebetulan kami dapat jatahnya dari Nurul Ilmi. Jadi kami belum sekolah penggerak. Tapi guru-guru kami sudah ada yang mengikuti program penggerak. Guru penggerak sudah ada. Baru 2 orang yang baru selesai mengikuti pelatihan dan 4 orang lagi masih dalam tahap. Yang 2 orang sudah lulus akan melaksanakan pelatihan juga untuk guru penggeraknya. Yang 2 orang lagi baru selesai seleksi, tinggal menunggu hasil. Jadi memang akan mengacu ke sana juga ya. Karena itu ikut kurikulum Merdeka itu Bu. Iya. Iya. Nah, tujuan dari sekolah di sini, tujuan dari sekolah kami ya mengikuti program-program yang diadakan pemerintah. Selain itu kami juga akan berkiprah sebagaimana menurut perkembangan. Ya kan, kalau sekarang diadakan lagi yang namanya kurikulum Merdeka harus seluruhnya. Dan sudah ada lagi peraturan-peraturan baru yang sedang kami pelajari. Jadi kelas nanti untuk semester depan, kelas 7, 8, 9 itu kami sudah kurikulum Merdeka semua. Oh, udah semuanya. Iya, kalau yang sekarang kelas 9 sekarang masih kurikulum 2013 yang mau selesai, ya kan? Visi dan misi sekolah itu Bisa ada tulisannya dilihat di biasanya, situ. Bu. Ya, ada di Sebelah sana, itu, Pak, ya? silakan di Nanti ini kami aja rekam ya. di sana. Biar rekam Oke, aja Bu. di sana. Mengenai pembiayaan, kalau sekolah kami murni pembiayaannya itu hanya dari dana BOS. Kami tidak ada komite, tidak ada pemungutan di sekolah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Menteri. Iya, betul Bu. Jadi memang 100% siswa sekolahnya gratis. Dan buku-buku pun kami sediakan di pustaka. Jadi dari dana BOS kami sediakan buku, tiap anak mendapatkan 1 buku dari tiap-tiap mapel. Seragam. Kalau Seragam. LKS Bu,
Kalau LKS itu kalau anak itu butuh silahkan dibelinya di luar, kami tidak menjual di dalam. Jadi tidak diwajibkan untuk beli Tidak sekolah. diwajibkan untuk membeli. Apalagi kadang setelah diseleksi oleh gurunya ternyata LKS itu kan tidak sesuai dengan apa yang mau kami terapkan. Seperti saya nih, matematika saya tidak menggunakannya. Jadi kalau anak itu memang butuh, mereka butuh untuk buku pendamping silahkan. Tapi kami secara umum tidak menginstruksikan, nak kamu harus kerjakan ya LKS ini tidak. Sebenarnya kalau yang namanya LKS itu kan harus dibuat oleh gurunya masing-masing. Jadi kami menganjurkan gurunya yang membuat, yang lembar kerja untuk siswanya. Ya. Kemudian keadaan peserta didik, jumlah rombel kami itu ada 29 rombel. 9 rombel kelas 7, 9 rombel kelas 8, 9 rombel kelas 9. Rata-rata satu kelas itu 33 orang sampai 36 orang, tapi umumnya 33 orang. Kebanyakan perempuan, Bu. Kebanyakan perempuan. Kalau di 17 peminatnya sangat banyak. Jadi setiap penerimaan siswa baru kami selalu kewalahan. Karena mungkin tidak tahu juga ya lintasnya atau apanya gitu kan. Kalau dilihat dari kondisi sekolah kami kan bisa dilihat ya. Betul. Ruang bermain anak tidak ada. Kalau letaknya memang strategis, tetapi lingkungan di dalamnya itu sangat sempit. Kalau diukur dengan jumlah siswa yang kami hampir 1.000 orang, 943 orang sekarang jumlah kami, itu hanya ruangan boleh dilihat sampai ke belakang ke kantinnya bagaimana. Jadi ruang bermain anak itu hanya kelas dan depan kelas. Kami hanya punya pekarangan yang nampak ini. Upacara? Kalau upacara kami berdempet-dempet di sana, tetap dilaksanakan upacara. Tapi jarak anak itu tuh Betul. tidak sesuai dengan bagaimana barisan gitu kan. Tetapi itu kan harus kami terapkan. Jadi kami berusaha dengan kondisi yang ada untuk dapat melaksanakan semua kegiatan dan yang harus didapat oleh siswa. Itu tidak boleh kami skip. Jadi mereka kan upacara untuk menanamkan rasa cinta tanah air segala macam itu tetap kami laksanakan. Jadi ruangan kami memang sempit. Kalau guru alhamdulillah memadai. Nah, kalau gurunya Lengkap gurunya. Apalagi sekarang udah datang yang P3K kan, udah lengkap guru kami. P3K baru ini, Bu. P3K yang guru kami sudah P3K tahun kemarin, yang sekarang ada masuk lagi 4 orang, yang sekarang 26 orang guru kami yang honor sudah diangkat jadi P3K semua. Baru-baru minggu ini kan, Bu? Iya, baru masuk kemarin. Iya, betul. Kemarin mereka baru terima SK. Jadi jumlah gurunya, Bu, berapa? Jumlah guru kami 56. Pegawai? Jumlah total seluruhnya dengan pegawai itu 73 orang. Nanti mungkin untuk data lengkapnya untuk guru mungkin pegawai segala macam bisa minta di kantor ya. Kalau sejarah sekolah ini dulu saya juga baru di sini ya, tahun 2009 baru masuk. Jadi kalau sejarah secara keseluruhan mungkin belum bisa memberikan, tetapi saya dengar sejarah sekolah ini adalah pecahan dari SMP 7. Nah, dari pecahan dari dulu mereka filial ke SMP 7, filial ya dulu namanya, sekolah kelas jauh ya, dari SMP 7, setelah itu baru berdiri sendiri, tapi tahunnya saya juga tidak tahu. Mungkin nanti bisa ditanyakan di sana kalau ada ya. Nah, perbedaan ketika ada UN dengan tidak ada UN. Waktu ada UN, sekarang kan tidak ada UN nih. Kalau dulu ada UN, kami mempersiapkan anak untuk UN. Kalau sekarang ada yang namanya AKM. Itu untuk kelas 8 dan kelas 7. Ya, ada AKM, itu ada tes juga untuk melihat secara nasional bagaimana pendidikan secara nasionalnya. Jadi nilai anak tadi itu ada ujiannya, dan pemilihan untuk peserta UKM ini tidak seluruh siswa. Itu namanya langsung datang dari kementerian. Jadi Bu, jika tidak ada namanya datang dari kementerian itu gimana Bu? Pasti ada dari yang tidak ada tidak ikut. Yang ada aja yang ikut. Biasanya kami itu ikut ada sekitar 50 orang lebih, ya kan, yang ikut itu. Jadi tiap-tiap sekolah biasanya seperti itu. Dan anak yang dipilih itu dari dalam tingkat yang berbeda, dalam kompetensinya yang berbeda. Kami tidak tahu apa yang menjadi sasaran, apa yang menjadi kriteria pemilihan itu tidak tahu. Kadang-kadang memang anak itu anak-anak yang
kurang kemauan untuk belajar terpilih untuk ikut tes itu. Itulah nanti yang akan juga menjadi rapor pendidikan sekolah. Sekarang ada namanya rapor pendidikan sekolah. Di rapor pendidikan sekolah itu yang diajukan pertanyaan kepada siswa, itu berbentuk tes di AKM tadi, kemudian kepada guru, survei lingkungan, surling. Kami mengisi itu tiap tahun. Nah, jadi berdasarkan hasil itu nanti keluarlah rapor pendidikan. Alhamdulillah rapor pendidikan kami masih baik. Cuman kami masih kurang di rapor pendidikan itu, masih kurang dalam kualitas pembelajaran, artinya guru di kelas mungkin kurang menggunakan teknologi baru, misalnya model-model pembelajarannya atau segala macam, mungkin di situ mungkin yang masih kurang, dan itu sekarang kami coba untuk mengatasi, mengadakan workshop untuk guru-guru. Iya. Tapi fasilitasnya ada di sekolah gitu. Ada, kami fasilitasin di sekolah, sudah diprogramkan. Kemudian literasi, tahun kemarin kurang, sekarang sudah naik. Kemudian yang numerasi juga sudah naik kondisinya. Cuman kenyamanan sekolah yang masih dalam kondisi merah di rapor pendidikan kami. Karena masih banyak mungkin kejadian-kejadian yang tidak seharusnya terjadi gitu kan terhadap siswanya gitu. Iya, Nah, 2 tahun yang lalu kan kita ada COVID tuh Bu. Iya. Offline, jadinya online. Apa bedanya tuh Bu? Online dengan offline. Yang waktu online kami di sekolah memfasilitasi guru dengan mengadakan Zoom dengan siswa. Jadi kami guru tetap ke sekolah, dan di lab komputer kami guru-guru itu mengadakan Zoom dengan siswa. Tetap kami bikin jadwal, jadi siswa di rumah tetap berpakaian sekolah mengikuti Zoom. Oh iya, di absen gitu. Di absen. Paling tidak menyapa siswa sebelum mungkin ada tugas yang diberikan untuk belajar mandirinya. Jadi di sana mungkin siswa lebih banyak belajar mandiri, tapi kalau saya sendiri sebagai guru matematika, biasanya saya menjelaskan seperti bagaimana saya menjelaskan di depan kelas dengan mengadakan Zoom, Google Meet. Kan ada itu di kami guru kan punya ID belajar. Dari ID belajar tadi itu kan ada fasilitasnya di sana. Kalau lihat Jadi ada kompetensi ruang anaknya belajar. beda Bu ya? Kalau kompetensi anak beragam. Jadinya gara-gara online dan offline tadi? Iya. Yang pertama mungkin semangat anak belajar kurang. Dan sekarang masih berdampak. Masih banyak yang malas untuk ke sekolah. Kalau untuk sekolah ini kalau di bidang agama, Kalau di bidang agama, alhamdulillah kami mengikuti dengan baik bidang agama sebagaimana termasuk hal yang kami prioritaskan juga. Di sekolah ini kan hampir 100 orang siswa, atau berapa persen itu dari 1010% itu siswa itu non muslim. Ya kan? Dan muslim pun kami fasilitasi. Tiap pagi Jumat kami mengadakan yasinan, kadang ceramah singkat. Yang non muslimnya mereka kebaktian tempatnya di ruang beda. Berarti ada Kalau guru kami khususnya, ada, Bu? gurunya kebetulan ada di sini yang non muslim, dan kebetulan ada guru khususnya juga ada. Jadi kami tetap sejalan. Kalau kami misalnya mengadakan maulid, kami ke masjid, mereka tetap datang ke sekolah, mereka ada kegiatan lain. Jadi kegiatan Natal, mereka latihan, mereka mengadakan kegiatan Natalnya, kegiatan misa segala macam mereka ikutin. Jadi memang berjalan ininya, kegiatan-kegiatan agamanya. Jadi kami di sini memang saling menghargai antar agama, tidak ada pernah siswa untuk membuli agama lain, tidak. Itu kami tanamkan. Kemudian di Ramadan kemarin kami mengadakan kegiatan pesantren kilat 3 hari, ya 3 hari di lapangan. Kemudian masuk ke kelas, di kelas itu guru-guru mendampinginya. Yang diadakan ada sirah Nabi yang dipelajari, kemudian ada mengenai adab sebagai orang Islam, itu ada dibikin materinya oleh guru agama. Kami guru yang muslim masuk, yang non muslim tetap mengadakan kegiatan. Mereka mengadakan kegiatan mereka sendiri, juga mereka mendatangkan kadang yang dari gerejanya. Langsung ya Bu? Iya, langsung. Ini dulu pertanyaan nih Bu. Iya. Gimana kalau HP Bu anak-anak Bu? Kalau HP SMP 17, sebagaimana ini di awal masuk itu sudah ditekankan tidak boleh membawa HP ke sekolah, kecuali dibutuhkan.
dibutuhkan di sini maksudnya misalnya gurunya nih mau mengajar, Iya. perlu untuk nanti anak searching segala macam. Nah, itu di Tanggung jawab gurunya. tanggung jawab gurunya, dikumpulkan dulu ke gurunya. Kalau ujian kami juga anak-anak menggunakan HP di saat ujian. Setelah ujian kami membawa keranjang, pengawas membawa keranjang ke dalam kelas. Setelah ujian anak mengumpulkan HP tadi di keranjangnya. Nanti HP itu dibawa lagi oleh guru yang mengawas berikutnya, baru dibagikan lagi. Jadi ada juga yang melanggar gitu ya. Kalau untuk hal seperti itu yang membawa HP secara diam-diam itu ada. Kalau mereka tertangkap membawa HP diam-diam itu biasanya kami panggil orang tuanya. Kalau yang kelas 9 kadang kami tahan HP-nya sampai saat ujian. Soalnya kami ini pengalaman juga kan dulu di MAN. Iya. Tertangkap HP. Iya. Pokoknya peraturan itu ada di sekolah. Ya karena sekarang kan kita gimana ya, kalau anak itu sudah membawa HP, mereka di kelas itu umumnya berkelompok main gitu. Nah, cuman untuk menghindari itu, bukan kita tidak mengikuti perkembangan, kita ikutin tetapi dengan batas-batasnya. Kalau guru mau suruh anak bawa HP silakan. Apalagi kalau kami project. Kalau kami di dalam kurikulum Merdeka itu project kami kan sekali seminggu. 1 hari itu penuh untuk project. Biasanya project ini kan ada yang blok juga kan. Kalau blok itu biasanya diadakan misalnya 2 bulan terakhir semester mereka mengadakan project, tidak ada belajar lagi. Kalau kami tidak, dalam 1 minggu mereka tetap belajar dan ada 1 hari. Kalau kelas 8 itu di hari Selasa mereka Oh, beda project hari ya. Kalau kelas 7 itu hari Kamis. Nah, di saat project tadi mereka pagi kegiatannya senam di lapangan. Setelah itu mereka mengadakan kegiatan sarapan bersama untuk menanamkan rasa peduli kepada sesama, saling berbagi. Berarti bawa bekal sendiri. Bawa bekal sendiri mereka di lapangan sarapan. Kemudian nanti setelah itu mungkin ada kegiatan-kegiatan penampilan bakat dan minat, ice breaking sesuai dengan projectnya tadi lah kan, sesuai dengan tujuan projectnya tadi. Setelah itu baru masuk kelas, kasih materi, guru-gurunya bergantian masuk kelas. Pulang jam berapa Bu kalau di SMP 17? Kalau SMP 17 kami pulang jam 14.20 karena kami jam sholat zuhur kami luangkan waktu 45 menit. Jadi jam 12.15 kami istirahat sholat zuhur Masuk Ibu sampai jam jam 1. berapa? Masuk sekolahnya Bu. Masuk jam Setengah 7.15 sekarang. 7.15. Biasanya kami masuk jam 7 tepat. Insya Allah semester depan kami terapkan lagi jam 7. Karena jam 7.15 masih banyak anak yang terlambat juga. Kami percepat biasanya kalau dulu itu mereka akan lebih awal lagi. Lucu ya, makin diperlambat masuknya makin banyak yang terlambat. Alhamdulillah nih Bu, udah banyak Ibu Mm-mm. jawab pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak waktunya Bu. Kami dari UIN ini, yalah itulah Bu, ilmunya banyak. Dan kayaknya di sekolah-sekolah lain yang kami di sekolah kami rupanya ada juga peraturan-peraturan yang kami itu. Kepada Ibu siapa tadi Bu? Maaf. Ibu Sofnianti. Ibu Sofnianti. Saya Abdul Hadi, Hasbi, sama Windah. Terima kasih banyak Iya. Bu. Pamit undur diri Iya, iya, iya. Bu. Makasih banyak Iya. ya Bu. Maaf Bu mengganggu Iya, waktunya. enggak apa-apa. Ini HP-nya. Makasih Bu. Ibu boleh minta foto? Boleh. Minta tolong sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Kenalin kami bertiga, saya Abdul Hadi. Saya Winda. Saya Hasbi. Nah, kalau boleh tahu Ibu sama Ibu Saya sama Ibu Farida. Bu Farida Ya, sebagai wakil ya kurikulum kurikulum di sini. Ini sekolah tadi yang Bu Tarbiyah Islamiyah. MTS Tarbiyah Ya, MTS Tarbiyah Islamiyah Kedemangan. di daerah Kedemangan. Mm-mm. Nah, kalau di sekolah ini kita kurikulum yang digunakan tuh apa Bu? itu kurikulum K13 itu kelas 8 9. Heeh. Untuk sekarang kelas 7 semester 1 kemarin baru mulai Merdeka. Berarti ada dua ya, sebagian Iya. yang kurikulum K13, Iya. sebagian kurikulum Merdeka. kelas Iya, 7 iya, iya. kurikulum Merdeka. Kalau wacana tentang sekolah Itu belum penggerak ada. tuh belum ada Bu ya? Iya, 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 iya. Kalau tujuan sekolah Ya, seperti kalian udah tahu ya, Iya. ya untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak di sini kan. iya.
Itulah tujuannya agar anak-anak sekolah, agar anak-anak desa sini bisa sekolah, nggak putus sekolah kan. Apalagi ya memfasilitasi biaya-biaya mereka di sini kan mudah, Iya. nggak ada seperti tempat lain. Visi dan misi ada di depan. Ya, Visi ada iya, tercantum di depan. gambar. Kalau pembiayaan tadi tidak ada Bu, Itu ya? dari dana bos. Dana bos ya. Sepenuhnya. Kalau LKS buku tuh Bu beli. Oh, kami di sini tidak pakai LKS. Oh, jadi pakai buku paket. Iya, buku paket. Oh iya. Tadi di SMP. Pernah dulu pakai LKS, tapi anak tidak mampu. Iya. Jadi kami putuskan tidak pakai LKS. Tidak bayar kan? Iya. Nah, itu Bu keadaan peserta didik tadi jumlah Itu ada 6 Rombel. rombel ya. Kelas 7 2, kelas 8 2, kelas 9 2. Iya. Rata-rata Di kelas Rata-rata kelas ada 23 satu rombel, ada 18 satu rombel, dan ada 24 satu rombel. sejarah sekolah tadi Bu, Oh, kalau sejarah perkiraan tahun tahun 2001 ya. tahun 2000. Iya, tahun 2000-an lah pindah ke sini. Kalau Sebelumnya dulunya masih di gabung. MI, gabung sama MI. Oh, Kalau MI MI-nya waktu di itu mana, MI Bu? sore itu di adalah masih ada yang ini Bu. masih pagi malah sekarang. Iya. itu keadaan dan jumlah guru. Guru di sini ada 16 orang, ada ASN 3, selebihnya itu honor. Berarti seluruh sama karyawan berapa Bu? Itulah masuk 16 semua. Masih TU. Iya. Kekurangan guru enggak Bu kira-kira? Atau udah mencukupi, memadai? Sebenarnya kalau kekurangan ya adalah kekurangannya. Lebih guru ada ngambil 2 kan? Ya. Ambil 2 mata Kontennya. pelajaran. Iya, Diborong. borong. Berarti itu yang sertifikasi. Oh. Sayur. Iya. Termasuk kepala sekolah juga 16 tuh. Iya. 16. Kami sesuaikan dengan keadaan lah. Nah, kalau perbedaan enggak ada UIN, tidak ada UN. UN sama ada UN. Ya, enak tidak ada UN ya. Tadi itu kalau UN tuh kendalanya tuh itu tadi ujiannya kan udah bocor soalnya. Enggak, itu dari Banyak Berarti, ada Bu, cocok yang ya. dipelajari. Pengganti UN di sini ujiannya kayak mana Bu? pengganti. Iya. Iya. Kami pakai UMBM sama UAS. UMBM sama UAS. Ada ujian sekolah dan ada ujian madrasah. Itu yang Ujian bikin sekolah yang umum, UMBM yang agama. dari guru-guru lain bikin. Iya, dari guru-guru. Ini besok, insya Allah tanggal 29 nih ujiannya. Oh, tadi kami ada datang ke MTS. Apa tadi? Anizom udah Anies ujian. lagi ujian sekarang. Lagi ujian. Kota memang duluan. Oh, gitu. Ada bedanya. Biasa kota duluan. Nah, perbedaan Perbedaan pembelajaran offline. online dengan offline ketika Ini pandemi. sangat apa ya, susah jawabnya nih, karena offline masih enak, masih mendingan offline dari online, karena online waktu pandemi kita lihat kendalanya anak-anak nih kurang apa yang masih punya kurang apa Fasilitas. ya fasilitas HP-nya tidak ada kan. Iya betul. Jadi anak tuh dikasih tugas online, dia tidak bakal Seluruhnya. iya ngerjain. tidak bakal seluruhnya ngerjain. Jadi kami waktu itu ambil kebijakan dari kepala dan guru-guru bahwa kami guru masuk, kemudian anak-anak dikasih tugas jemput tugasnya di sekolah, tapi tidak ada sekaligus kan. Sesi. Iya, pakai shift. Anak ini jam ini, anak ini jam ini gitu. Berarti sama sekali tidak ada Zoom gitu Bu ya? Tidak ada Zoom. Tapi kompetensi anaknya bedanya offline sama online lebih efektif yang offline ya. Bu? Offline, nah, beda. Lagi tatap muka Iya. ya. Pemahaman anak-anak yang di rumah belajar sendiri itu kurang. Kalau
Udah habis. Udah habis. Sekarang Bu, Nah, peraturan HP gimana Bu? kami tidak bawa HP, tidak boleh. Boleh ya? Kalau bawa HP disanksi lah kami. Kami tahan HP-nya kan, kembali orang tua. Soalnya kami ikut zaman sekolah dulu kan, kayak itulah nakal-nakal bawa HP, Ya, ditahan gitu kan, sampai panggil orang tua. Ternyata di sekolah lain pun gitu. sama. Pulangnya jam berapa, Bu? Kami jam 12.30. Setiap hari, Bu? Enggak, Senin sampai Kamis. Kamis, sedangkan Jumat setengah 12. Kalau Sabtu jam 3. Berarti tidak ada sholat zuhur di sini, Bu? Sholat zuhur sini. Oh. Kan setengah 3. Iya. Jam 14 ya, 14 bukan 12, 14.30. Sholat zuhur di sini jamaah. Kalau kegiatan keagamaan bisa. Ya, pagi kami pembiasaan sholat duha. Ada sholat duha, pembacaan Asmaul Husna, ayat-ayat pendek di aula. Gabung. Jumat ya Sina. Jumat yasinan. Kalau Sabtu kami senam. Upacara Senin. Iya, Senin upacara. Biasa kegiatan sekolah kan. Yalah Bu, mau kasih Bu. Nah, iya. Itu tadi gimana keadaan kurikulum dan sekolahnya kan. Kami dari UIN buat semester 4 dapat pengetahuan lah bedanya di mana Setiap sekolah. sekolah kan, sekolah di desa pula gitu, beda lagi di kota. Yang kami Pasti temui. beda. Itulah survei kami. Makasih banyak Bu Oh iya, atas sama-sama. waktunya. Semoga Mohon maaf. bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan Bu. Ya, sama. Saya juga kalau penjelasan dari saya kurang, Cukup. itulah adanya ya. Iya udah Bu. Maaf, Bu, ganggu waktunya. Makasih Bu. Iya, ya. Itu tadi video survei kedua sekolah dari kami. Saya Abdul Hadi. Dan saya Winda. Dan saya Muhammad Hasbi. Sekian. Sudah nonton sampai akhir. Terima kasih.